Dul padul dul gembalayan nyunggi wakul Wah, kul Pak Jeki ura-ura terus. gembalayan. Aku pesen teh anget gula batu. Oh nggih. Anget ya, aja panas. Siap. Ya yuk, gudeg laris. Alhamdulillah laris. Neng beda ya karo sing sadurunge Covid. Lah beda piye? Ya saiki ora seret lah. Lah ya emang anu urip ki rada abot, susah ya pandemi iki, Pak. Pak Jack, tumbes. Oh iya, Mbak, monggo, Mbak. Dibungkus ya Pak Jack kan PPKM. Kan 20 menit iso, Mbak. Dibungkus wae lah. Oke, siap. Bakwan. Ora ndomo-ndomo terus. Apa lho? Iki ana pajeke lho. Masuk sego kucing. Kalau tempe goreng dipajeki to, Bude. Ono pajeke to? Lho. Iki lagi do heboh-heboh karo PPN to, PPN sembako kuwi lho. Oh, wah. Pak Jek weruh kok. Nek anak kuliahan tambah mesti ngerti to TV-TV. Do nyiarke sing do heboh-heboh masalah PPN sembako ngono kuwi lho. Walah. PPN sembako to, Bude Pak Jack. Kalau tentang PPN sembako, itu wacananya bukan hanya buat sembako aja, Bude Pak. Juga buat jasa pendidikan. Jadi SPP kuliahan saya bisa jadi nanti kena PPN Pak Jack, Bude. Mbak Darmini. Waalaikumsalam, monggo, Mbak. Teh Pak Jack. Nggih, mamen apa, Mbak? Ya, teh sik wae. Oh ya, siap. Wah, asik banget iki obrolane. Nah, ini Mbak Niken, ini ada Mbak Darmini, penyuluh dari Kanwil DJP Yogyakarta. Monggo ditanyakan. Wah, kebetulan Bu Darmini. Jadi, kami bertiga ini tadi sedang berdiskusi terkait dengar-dengar pemerintah ini akan merubah kebijakannya tentang PPN ya, terutama untuk sembako dan jasa pendidikan. Juga yang kami dengar katanya tarif umum PPN akan naik ya, Bu Darmini. Katanya dari 10% jadi 12%. Itu gimana toh Bu Darmini? Oh, gitu. Sinten? Minum dulu, Mbak. Nggih, matur nuwun Pak Jack. Tadi asmanipun sinten, Mbak? Niken, Bu Darmini. Jadi begini, Mbak Niken. Terkait dengan berita yang sedang beredar, memang betul. Pemerintah sekarang sedang menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan yang benar, adil, sehat, dan akuntabel. Nah, menuju ke sana itu memang salah satunya sedang diajukan perubahan rancangan undang-undang KUP ke DPR gitu. Termasuk salah satunya perubahan undang-undang PPN itu tadi. Gitu. Tapi kan ya Bu Darmini, kan kita tahu sekarang itu perekonomian tuh sedang carut marut. Kenapa tuh pemerintah itu ya fokus saja menanggulangi masalah COVID-19 ini? Nek ngene iki lak tambah kacau to Budar. Nek misale apa-apa kok dipajeki, apa-apa dipajeki, usahe gek do seret. Ayo nanti ini tambah mahal loh, Mbak, Mbak. Jadi begini, kenapa pemerintah menentukan kebijakannya sekarang di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik gitu ya. Justru sekarang ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menyiapkan kebijakan tadi gitu ya. Jadi nanti ketika kondisi sudah membaik, kemudian pandemi juga sudah berlalu, itu kita sudah punya tadi kerangka kebijakan perpajakan yang sehat, benar, dan sebagainya itu tadi. Tinggal nanti melaksanakan dengan baik sehingga ekonominya itu tidak terus terjun gitu loh, masih terangkat. Tapi kan yo Bu Darmini, bakul gudeg seperti Yusum ini, terus angkringan Pak Jack ini kan bahan bakunya kan beras. Pasti kan nanti juga terdampak toh, atau biaya SPP saya yang anak kuliahan ini pasti kan juga terdampak akibat adanya perubahan kebijakan terkait PPN itu toh Bu Darmini. Oh gitu. Jadi begini ya, saya jelaskan dulu nggih. Kaitannya dengan bahan pokok, kenapa pemerintah mengajukan perubahan? Selama ini kan untuk bahan pokok, kemudian juga jasa pendidikan itu bagian dari barang dan jasa yang dikecualikan dari tadinya 4 sama 17 jasa yang dikecualikan. Nah, nanti diusulkan untuk bahan pokok dan jasa pendidikan ini memang tidak dikecualikan lagi. Karena di sana ada distorsi, ada ketidakadilan.
Misalnya katakanlah bahan pokok, bagian dari bahan pokok beras dan daging. Beras itu kan bermacam-macam sekali, mulai dari beras rojo lele, C4, kemudian ada lagi beras yang harganya itu berlipat dari harga beras ini. Beras apa, Mbak? Misalnya Shirataki dan beras Basmati ya? basmati. Oh iya, saya tahu, Mbak. Itu kan harganya mahal, dijual di restoran-restoran yang mahal dengan harga mahal juga. Itu nggak kena pajak juga. Sementara daging misalnya, daging yang dijual di pasar tradisional yang harganya sekitar 100-an ribu per kilo, ada lagi daging kelas wagyu yang apabila dibuat steak itu harga per porsinya menjadi 1.500.000. Waduh, mahal, Satu Mbak. porsi itu. Mahal, Mbak ya? Nah, itu kan hanya bisa dibeli oleh orang-orang yang memiliki daya beli yang tinggi. Itu pun juga tidak kena pajak, sama dengan sate yang dijual di Sate angkringan, Nggak betul. ada toh, Mbak. Jadinya kan nggak ada Oh, itu, nggak ada makanya kok, Mbak. diajukan usulan. Termasuk dengan pendidikan, Mbak Niken. Pemerintah menyediakan pendidikan murah, gitu ya, sekolah-sekolah negeri, tidak kena PPN. Sementara di Jakarta misalnya, di kota-kota besar itu banyak sekolah yang dengan SPP-nya itu tinggi sekali, jutaan gitu. Itu pun juga tidak kena PPN selama ini. Nah, itu kan tidak adil, makanya disusunlah itu kerangka kebijakan perpajakan itu tadi. Dadi nek wis disusun ngono kuwi mau beras sing nggo sego kucing ngene iki karo sing nggo gudeg mau. Gudeg Berarti aman, kudune aman to. Aman, Maksudnya heeh. misalnya ana pajak ya cilik, misalnya malah ra kena pajak sisa. Ya nek iso nggak kena, Mbak, nek iso nggak Ya kena. setuju nek ra kena kuwi. Jadi sepanjang tidak menggunakan bahan-bahan yang premium tadi, insya Allah aman, nggih. Atau kalau toh kena pajak, nantinya mungkin kena yang tarif level yang bawah, kan tadi usulannya juga pajaknya nanti tarifnya Paling rendah. Paling rendah ya, mudah-mudahan ya, Mbak. ini. Terus yang wingi-wingi aku bayar 0,5% kan piye? Oh Dari ini. iya, Yusum itu kan masuk UMKM ya. Saya juga, Mbak. Betul, betul. Bayarin Sekarang 0,5%. dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah juga sedang menggulirkan program insentif pajak. Apa itu, Mbak? Itu untuk UMKM namanya PPH Final DTP. Jadi untuk para pelaku UMKM tidak lagi membayar 0,5% sebagaimana bayar yang aneh. dibayar bulanan. Nggak perlu bayar Itu semua bulanan. ditanggung pemerintah, Yusum. Jenengan tinggal melaporkan namanya pelaporan realisasi di DJP online. Gampang ora kuwi pelaporane ngono. Gampang. Pengennya bayar lagi nih ya? Nah, itu Pak Oh, Jack saja iya. sudah punya Aku loh akunnya iso. gitu. Heeh. Kalau untuk yang gaptek jangan khawatir Yusum, nanti tinggal menghubungi KPP terdekat, nanti akan diajari. Dibantu pokoknya ya. Dibantu, betul gitu. Berarti selama ini terus aku rasa bayar pajak tekan Desember. Iya, Bisa sampai tambah dengan modal. Desember Gak cukup beras 2021. mentah. Tapi ya Bu Darmini, selain insentif tadi, ada nggak sih kebijakan pemerintah yang benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia yang kaitannya sama penanggulangan COVID-19? Karena kan yang sedang rame-ramenya sekarang ini kan bagaimana kita bisa menanggulangi masalah COVID-19 ini toh Bu Darmini? Betul. Jadi ini ngomong-ngomong sudah pada vaksin belum ini? Sudah 2 kali. Iya. Jadi pemerintah menggulirkan dana 58,11 triliun untuk program vaksin ini. Oh, makanya gratis ya? Gratis kan kemarin? Gratis. Nah, gratis semua. Di samping program vaksin, banyak juga yang digelontorkan oleh pemerintah untuk misalnya pengobatan pasien yang sedang terinfeksi COVID gitu ya. Di rumah sakit gratis dia, karena mahal sekali kan harus bayar gitu. Kemudian juga untuk pemulihan ekonomi nasional seperti tadi, insentif pajak untuk pelaku UKM gitu. Kemudian bantuan langsung tunai untuk para orang yang masyarakat yang kurang yang mampu, kurang sejahtera. 2 juta gue, Mbak. Per bulan. Ada lagi misalnya untuk bantuan anak-anak sekolah dalam rangka pembelian kuota, dan masih banyak lagi sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah ini. Gitu. Berarti nanti gini, Mbak ya, teman-teman saya UMKM, ini nanti saya suruh ikut insentif itu, Mbak ya, supaya mengurangi biaya lumayan, Mbak, dan membantu pemerintah
Betul. dalam Jadi, rangka ini COVID ini, Mbak. Betul. Jadi nanti semua Pak Jack, Yusum, teman-temannya, saudaranya, tolong dibilangin, diajak untuk mensukseskan atau mengikuti insentif ini mumpung masih ada waktu sampai dengan 31 Desember nanti gitu ya. Akhir tahun, Mbak ya? Betul, Ah, sampai iya. akhir tahun 2021. Dan juga perlu diingat, kita sukseskan bersama program vaksin nasional ini. Kemudian juga jangan lupa juga kita ikut itu program insentif pemerintah itu dalam rangka untuk gotong royong juga, untuk bersama-sama pemerintah kita dukung semua usaha untuk keluar dari pandemi ini. Kalau bukan kita yang peduli kepada negara ini, siapa lagi, kan gitu ya. Iya, kemudian juga jangan lupa untuk selalu menegakkan protokol kesehatan. Pakai ya. masker, jaga jarak. Pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan gitu. Sudah disiapkan. Iya, sudah disediakan. Dan kita perlu tegaskan kembali bahwa pajak kuat, Indonesia maju. maju.